Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis Jumat, selalu dinasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar ayyuhal ikhwan, umur kita tidak tahu kapan kita akan mati, tetapi pasti dia akan datang. Sesuatu yang pasti akan datang dan kita tidak ketahui kapan dia datang, maka seorang muslim yang cerdas akan selalu mawas diri dan berjaga-jaga terhadap dirinya, karena sebab-sebab kematian itu sangat banyak. Bisa jadi karena penyakit, bisa jadi karena usia yang sudah mulai menua, dan bisa juga karena kecelakaan. Begitu pula karena sebab-sebab yang lain. Kita mengingat kematian ayyuhal ikhwan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atasnya akan binasa, akan sirna, dan tetap kekal wajah Rabb kamu yang memiliki kemuliaan dan pengagungan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, bahkan sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian di hari kiamat di sisi Rabb kalian bermusuh-musuhan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, Umar bin Al-Khattab menulis di cincinnya, kafal mautu wa'izan. Cukuplah kematian sebagai penasehat, pemberi pelajaran. Orang yang pintar adalah orang yang memikirkan bagaimana kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah yang mengikuti hawa nafsunya ketika dia di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aktsiru min dzikri hadhi min ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sesungguhnya seseorang ketika dia mengingat kematian, sesulit apapun keadaan dia, sesengsara apapun hidup dia, kalau dia mengingat kematian maka dia akan mengingat akhirat. Biarlah saya sengsara di dunia, sulit di dunia, tapi tidak untuk di akhirat. Ketika dia ingat kematian, maka akan lapang seluruh cobaan yang menimpa dirinya. Begitu pula orang-orang
yang diberikan kelapangan, diberikan kenyamanan, diberikan kekayaan, ketika dia mengingat kematian, maka hidupnya akan penuh dengan pembatasan-pembatasan. Dia tidak akan berfoya-foya dengan hartanya, dan dia akan selalu mengingat akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah yang dia ingat kecuali bagaimana dia mempertanggungjawabkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Jangankan itu ayyuhal ikhwan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiri seorang jenazah. Setelah dikuburkan, beliau duduk di pinggir kubur dan beliau menangis, meneteskan air mata sehingga tanah basah dengan air mata beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Seperti inilah kalian persiapkan diri kalian. Maksudnya apa? Ketika kita menghadiri acara pemakaman, bayangkanlah diri kita sebentar lagi akan dikuburkan. Wa'uddu anfusakum ma'al mauta. Perhitungkanlah diri-diri kalian bersama orang-orang yang meninggal. Sehingga tidaklah kita merasa kecuali kita dalam detik-detik penantian akan kematian, penantian yang akan mengistirahatkan dari segala keluh kesah, penantian yang akan menghilangkan seluruh rasa sedih dan juga duka. Penantian akan kematian yang menghilangkan seluruh sakit di dunia. Oleh karena itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang benar-benar mengingat kematian, maka dia akan membayangkan ibadahnya adalah ibadah yang terakhir baginya. Salat Jumat yang kita jalankan ini dibayangkan sebagai salat Jumat yang terakhir. Salat sunnah yang dia kerjakan bisa jadi menjadi salat sunnah yang terakhir. Ramadan yang dia kerjakan bisa jadi Ramadan yang terakhir. Sedekah yang dia keluarkan bisa jadi sedekah yang terakhir baginya untuk bersedekah. Oleh karena itu ya ikhwan, orang yang mengingat kematian, maka dia tidak akan menzalimi orang lain. Orang yang mengingat kematian akan khusyuk dalam salatnya. Orang yang mengingat kematian maka akan meninggalkan berbagai macam hal yang tidak berguna untuk dirinya dan juga kaum muslimin. Badiru bit taubah, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bagi seorang muslim kecuali mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga cinta berjumpa dengannya. Begitu pula sebaliknya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jika kita memiliki hati yang keras, jiwa yang malas beribadah, malas salat malam, malas sedekah dan mengerjakan amalan-amalan yang lain, maka bersegeralah untuk mengingat kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang. Dia tidak akan pandang bulu siapakah dia, apakah seorang raja, apakah seorang rakyat jelata, apakah dia seorang jenderal ataukah dia seorang prajurit, apakah dia orang yang kaya atau miskin, maka semuanya akan didatangi oleh yang namanya kematian. Kematian itu tidak akan mungkin bisa kita hindari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian
yang kalian berlari darinya, sesungguhnya dia akan menjemput kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaib, kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam yang gaib, wasyahadah, dan persaksian. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian dia akan memberi kabar kepada kalian terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ayolah ikhwan, sesungguhnya kematian, setelah kematian ada kehidupan. Seorang mukmin tidak membayangkan bahwa kehidupannya hanya di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan yang kekal abadi, baik di surga maupun di neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Kita ingat di sini didahulukan penyebutan khalaqal mauta wal hayah, kematian dulu baru kehidupan. Itu menggambarkan apa ya ikhwan? Bahwasanya kehidupan yang sebenarnya bukanlah yang kita jalani saat ini, tetapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Man mata qad qamat qiyamatuhu, dan orang yang meninggal maka telah tegak kiamat baginya. Dia akan melihat ya tahapan-tahapan akhirat, dan yang dia alami pertama kali adalah alam barzakh, yaitu alam di dalam kubur. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Di samping mempersiapkan amalan saleh untuk diri kita, maka yang tidak kalah penting adalah memperbaiki akhlak kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Tebarkanlah seluruh kebaikan, tampakkanlah wajah yang menggembirakan. Kemudian jangan sekali-kali berbuat buruk kepada orang lain. Pernah ada para sahabat membawa seorang jenazah, maka Nabi SAW mengatakan wajabat. Kemudian didatangkan jenazah yang lain, maka kata Rasulullah SAW wajabat. Maka bertanyalah Umar bin Al-Khattab, ma wajabat? Apa itu? Maksudnya pasti. Hal athnaitum alaihi khairan? Apakah engkau pada jenazah yang pertama mengatakan kebaikan pada dirinya? Na'am. Fawajabat lahul jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran? Adapun orang yang kedua, engkau puji dia, engkau berikan gelar yang buruk untuknya, fawajabat lahun nar, maka dia itu pasti masuk ke dalam neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu ya ikhwan, jika ada yang meninggal, ya, di antara adab kaum muslimin adalah tidak menceritakan keburukan-keburukan yang meninggal, tetapi menceritakan yang baik-baik saja. Menceritakan yang baik-baik saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu saya telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala, ketahuilah, fazuruha, ziarahilah kuburan tersebut. Fa innaha turiqul qalba, sesungguhnya dia itu akan melunakkan hati. Wa tudmi'ul aina, dan membuat hati menangis. Wa tudzakkirul akhirah,
dan mengingatkan kepada akhirat. Wala taqulu hujran, dan janganlah kalian berkata dengan perkataan yang buruk. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memasukkan tangan beliau ke air, kemudian mengangkatnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Maksudnya ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak akan bisa kita hindari. Sampai walau kuntum fi burujim musyayyadah, ketika Allah katakan dalam surat An-Nisa, meskipun kalian di benteng yang benar-benar bisa menahan dari musuh, jauh dari tempat perang, tetap kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang untuk mati, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, mari kita sama-sama mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seorang jiwa haruslah melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Kemudian apabila kita memiliki kezaliman kepada orang lain, maka bersegeralah untuk minta maaf dan minta diselesaikan permasalahannya sebelum datang hari di mana tidak ada hal tersebut. Dan di hari Jumat berbanyaklah berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berselawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.